Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, everywhere you are, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Ini kali lagi Bang Begeng akan mencoba mereview ataupun mungkin tentang kejadian di libur panjang ini ya. Yuk kita simak ya. Jadi gini bro, sekarang ini kita memasuki libur panjang ya. Yang ini hari terakhir tanggal 12 dari Selasa. Mungkin terhitung sejak hari Jumat ya, sejak tanggal berapa tuh? Sejak tanggal 8. Ya tanggal 7 itu mungkin banyak berbondong-bondong pulang. Dikarenakan pertama bagi yang muslim mungkin pengen ziarah ataupun melaksanakan puasa pertama bareng keluarga di kampung halaman. Yang kedua bagi umat Hindu itu hari raya Nyepi yang di hari Seninnya. Nah, jadi 4 hari ya, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, mungkin udah 5 hari ya. 5 hari libur panjang ini dimanfaatkan banget ya bagi masyarakat, khususnya untuk ibu kota. Itu Jakarta sepi banget ya. Barangkali bagi kalian yang mungkin lagi narik Jakarta mungkin terasa sepinya ya. Frekuensi penumpang tidak seperti hari-hari biasa ya, mungkin sekitar 6 jam yang mungkin udah dapat 10 atau 15 tarikan, mungkin cuma dapat 4, dapat 5. Yang mana mungkin bawa jauh-jauh itu malas. Sekarang jauh-jauh hajar saja. Nah, tidak ada lonjakan, nggak apa-apa, penting ada orderan. Nah, seperti itu sekarang. Jadi, di antara libur ini bagi gue sih, kalau tipsnya ya, di saat libur, jalanan sepi, jalanan lengang, ambil aja semuanya. Termasuk juga gosen. Ya, mungkin kecil kemungkinan bagi kita tuh mengambil di daerah-daerah yang ada pergedung tinggi, kecuali mall ya. Kayak gedung-gedung itu karena karyawannya pada libur. Sampai hari ini, karena cuti bersama ya tanggal 12 ya. Yang mana hari ini ada hari puasa pertama ya, bulan puasa ya, atau puasa kedua bagi yang kemarin yang udah melaksanakannya. Nah, kalau gue sih hari kedua ya. Jadi sekarang itu jalan mungkin sepi, tapi besok nih tanggal 13 nih mungkin lebih baik lagi ya. Untuk yang akunnya anyep, akunnya gacor, ataupun yang buat terapi ya, kita pasrahin aja. Pertama, yang kedua jangan nyortir dulu deh. Kalau misalnya tercapai, ambil aja. Kadang-kadang jemputnya juga jauh, gue juga ngalamin. Radiusnya itu ada 1 kilo, ada 2 kilo ya kan. Tapi mau gimana lagi ya, pada kita lewatin nggak mungkin. Ya udah, jalanan lancar, ambil aja ya, ambil aja. Tapi mungkin kedepannya itu hari Selasa, hari Rabu ya besok ya, dan jam-jam kerja ya, silakan menikmatin traffic lonjakan penumpang yang tinggi. Bukan lonjakan harga ya, tapi lonjakan penumpang. Tapi harga juga ada, mungkin kita nggak tahu berapanya. Seperti yang gue bilang ya, Jakarta setiap hari itu manusianya, penduduknya nambah sekitar 1 juta sampai 2 juta setiap hari. Sorenya 1 juta atau 2 juta itu hilang, karena 1 juta atau 2 juta ini diperkirakan adalah penduduk Bodetabek, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, bahkan kabupaten-kabupaten sekitarnya. Bahkan ada yang dari jauh-jauh juga, yang dari Rangkas, dari Serpong, dari Majak, dari Tiga Raksa, dari Tenjo, dari Parung, atau yang dari Bogor sampai kota Bogor, ataupun yang dari Cikarang, Kerawang, dan lain-lain. Nah, itu merupakan lahan bagi kita yang setiap pagi ya, yang pengen terapi akun, kabur aja ke stasiun. Bahkan beberapa stasiun pun ada itu kekurangan driver. Lu bayangin aja ya. Biasanya kita yang kekurangan orang nyari orderan ya, kini dia orderan itu nunggu stasiun Palmerah sebelah barat, yang mana yang jaga goisan tuh si Rapi sama si Putri itu selalu bikin chat tuh, "Oi, Palmerah kosong." Nunggu orang berjam-jam, manjang antrinya. Kadang-kadang yang nggak mau ngantri akhirnya dia manual. Belum kita masuk shelter nih, kita udah dapat jauh-jauh tuh. Kalau kita langsung lari ke barat, itu terjadi setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 9. Karena 3 jam itulah traffic yang paling tinggi untuk karyawan, anak sekolah, dan juga untuk mahasiswa. Terutama untuk karyawan nih ya, karyawan. Karena orang-orang pinggiran Bodetabek itu tidak membawa kendaraan ya. Kalaupun bawa kendaraan pasti kemacetan, berjam-jam di jalan, capek gasrem, belum lagi bensin, belum lagi buang parkiran, belum lagi bayar tol kalau bawa mobil. Dan untuk mengakalinya itu rata-rata mereka tuh naik kendaraan umum ataupun transportasi umum, seperti yang tinggal di Serpong ya kan, ataupun yang tinggal di Bekasi atau Cibubur. Sekarang udah mulai enak tuh naik kereta, MRT, LRT ya. Bawa motor, kendaraan dari rumah
titipin di tempat penitipan parkiran stasiun atau terminal atau halte busway, nyambung. Nah, di tujuan naik Gojek atau Grab atau ojol ke arah kantor. Nah, itulah siklus yang setiap hari dilakukan oleh orang-orang di Jakarta. Pagi-pagi di stasiun, ya, kalau siang itu istirahat atau mencari sedapatnya aja. Dan jam 3 ke atas sampai malam itu larinya ke perkantoran. Ngantarnya kemana? Ke stasiun lagi. Pasti sering lah mendapatkan seperti itu. Misalnya pagi nih di Palmerah nih. Palmerah turun kereta biasanya dari Rangkas, Serpong, Parung, Tenjo, dan lainnya. Itu sekali kereta turun tuh bisa ratusan. Dapat lah gitu kan. Yang enaknya di timur sih, kalau di barat ada go instannya. Nah, kalau ke timur paling arahnya ke Sudirman, Senayan, ke Tamrin paling jauh, atau ke Rasuna, atau ke Tandean lah itu. Udah terjauh itu. Nah, itu kalau pagi seperti itu, terus balik lagi. Mungkin yang paling ngeselnya itu mungkin kita arah balik ke stasiun. Dikarenakan macet ya, seperti adanya taksi memanjang sampai ke Wisma Manggala, Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, belum lagi busway, sampai 5 busway ya. Jadi kita berbagi jalan dan juga itu berpacu dengan jalanan. Tapi siapa yang cepat dapat, langsung dapat itu. Tapi kalau permintaan banyak, itu shelter bisa kosong. Tapi kalau permintaannya nggak ada, di atas jam 9 ke atas nih, itu shelter penuh banget. Itu trafiknya udah mulai berkurang. Apabila trafiknya udah berkurang, mungkin bisa lari ke tempat lain dah. Ya, begitu bejibunnya. Kalau gua begitu. Pagi-pagi nih udah rame nih, kosong. Tapi setelah nggak kosong lagi, bejibun nih, nggak bisa parkir kita. Sampai kita parkir di trotoar atau di bahu jalan. Akhirnya kalau udah dapat besok nextnya nggak ke situ lagi. Mungkin cari tempat lain yang mungkin bisa disesuaikan lah. Atau kawasan-kawasan yang banyak kos-kosannya. Mungkin jaraknya dekat doang. Ya, biasanya anak kos nih yang malas jalan ke kantor, pasti dia pakai ngojek. Jadi nggak usah khawatir ya, kalau kalian tuh bingung nih, Bang, order gini Bang, nggak usah bingung. Terutama untuk anak-anak pemain red, ya, pemain penumpang. Kalau gue sih enaknya pemain penumpang, karena praktis dan fleksibel. Ya, dibandingkan kita ngambil food, kalaupun di tengah-tengah ya, ini Jakarta kita mau istilahnya jalur tengah, itu kita masuk mall, masuk apartemen, nunggu, itu gimana ya. Tapi kalau untuk anak-anak di daerah pinggiran sih enak tuh, main food, main paket ya enak. Ngambil food depan restorannya, ngambil paket depan rumahnya, tidak naik gedung. Kecuali dia dapat paket, nggak harus ngantar ke tengah, alias ke perkantoran, ya itu risiko lagi. Tapi kalau untuk ngantar orang udah, ngantar orang tuh gampang lah. Ya, orangnya turun, tarik, habis itu ngantar, ada itu lagi. Dan mudah-mudahan seperti ini terus ya, kita bisa milih-milih ya, milih layanan ya. Jangan semuanya diaktifin, nanti semuanya orderannya pada masuk dan performa pada turun semua lagi. Bahkan anyep lagi. Ya, mudah-mudahan jangan dah. Ya, cukup seperti ini aja pemilihan layanan. Oke? Itu aja dulu. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun. My friend, my bro, my sis, everyone, every time, everywhere you are, Anda berada. Adios, adigos. Salam satu aspal. Ciao.